Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mukarramah dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ring kelas residu atau biasa kita sebut dengan ring quotient ataupun ring faktor. Pada teori ring kita sudah mengenal konsep subgrup normal, dan jika N subgrup normal dari G, maka kita bisa membentuk grup faktor yaitu G per N. Nah, ide ini sama dengan saat kita membahas tentang teori ring faktor di teori ring. Suatu ring faktor itu terdiri dari himpunan koset-koset ring tersebut yang diantaranya adalah ideal. Nah, mungkin kita langsung masuk saja. Jadi, di sini kita punya teorema 1. Misalkan S ideal dari ring R, maka himpunan R per S, yaitu himpunan yang unsur-unsurnya adalah semua koset dari S tambah A elemen R, dengan operasi S tambah A ditambah S tambah B itu sama dengan S tambah A tambah B, dan operasi kali yaitu S tambah A dikali S tambah B sama dengan S tambah A kali B. Maka R per S dengan operasi jumlah dan perkalian itu merupakan ring. Nah, teorema 1 ini menggiring kita untuk masuk ke definisi ring faktor atau ring kelas residu, di mana ring R per S dalam teorema 1 itu dikatakan ring kelas residu atau ring faktor dari R modulo S. Seperti itu. Oke. Jadi kita akan membuktikan teorema 1 tadi. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa R per S sama dengan S tambah A, di mana A adalah elemen R itu membentuk ring, ya. Dengan memperhatikan syarat dari suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner, yaitu terhadap perjumlahan dan terhadap perkalian yang membentuk suatu ring. Nah, jadi yang pertama kita akan menunjukkan operasi penjumlahan dan perkalian di R per S itu well defined atau terdefinisi dengan jelas. Ya, kita masuk ke operasi penjumlahan terlebih dahulu. Nah, misalkan S tambah A sama dengan S tambah A aksen dan S tambah B sama dengan S tambah B aksen, sehingga A aksen ini merupakan elemen dari S tambah A dan B aksen adalah elemen dari S tambah B. Oleh karena itu, ada alfa dan beta di S sedemikian sehingga A aksen sama dengan alfa ditambah A dan B aksen sama dengan beta ditambah B. Nah, akibatnya A aksen tambah B aksen itu sama dengan alfa ditambah A ditambah beta ditambah B, sama dengan alfa tambah B ditambah alfa ditambah beta. Nah, sehingga A aksen ditambah B aksen dikurangi A tambah B itu sama dengan alfa ditambah beta yang merupakan elemen atau unsur dari S. Kenapa? Karena S adalah subgroup. Nah, oleh karena itu S ditambah aksen tambah B aksen sama dengan S ditambah A tambah B, atau kita peroleh S tambah A aksen ditambah S tambah B aksen sama dengan S tambah A ditambah S tambah B. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa penjumlahan dalam R per S itu well defined atau terdefinisi dengan baik. Selanjutnya bagaimana pada operasi perkalian? Nah, kita pandang A aksen B aksen itu sama dengan alfa ditambah A dikali beta tambah B. Nah, ini kita peroleh dari permisalan tadi yang di sini ya. A aksen sama dengan alfa tambah A dan beta B aksen sama dengan beta ditambah B. Ya. Nah, sehingga selanjutnya kita peroleh A aksen B aksen itu sama dengan alfa beta ditambah alfa beta ditambah beta ditambah AB. Ya. Kita kalikan. Nah, selanjutnya kita peroleh A aksen B aksen dikurang AB itu sama dengan alfa beta ditambah alfa B ditambah A beta yang merupakan unsur di S. Nah, karena A aksen B aksen dikurang AB elemen S, maka S ditambah aksen B aksen itu sama dengan S ditambah A kali B.
Sehingga S tambah A aksen dikali S tambah B aksen sama dengan S ditambah A dikali S tambah B. Di sini kita menggunakan teorema yang tadi ya. Nah, jadi operasi perkalian di R per S itu terdefinisi dengan baik atau well defined. Nah, selanjutnya karena di sini operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya sudah well defined, kita coba cek di apakah dia memenuhi sifat-sifat di teori ring. Nah, adapun sifat-sifat operasi di R per S itu ada 6. Yang pertama, dia adalah asosiatif terhadap penjumlahan. Yang kedua, ada unsur identitasnya terhadap penjumlahan. Kemudian setiap anggota di R per S itu mempunyai inverse terhadap penjumlahan di R per S. Kemudian yang keempat, komutatif terhadap penjumlahan. Yang kelima, dia asosiatif terhadap perkalian. Dan yang terakhir adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya. Nah, kita akan buktikan satu persatu. Oke, jadi pertama akan ditunjukkan penjumlahan asosiatif di R per S. Nah, kita bisa ambil sembarang 3 unsur di R per S. Misal, S tambah A, S tambah B, dan S tambah C. Nah, perhatikan S tambah A ditambah S tambah B tambah S tambah C itu sama dengan S tambah A tambah B. Kenapa? Karena S adalah ideal, ya. Karena S adalah ideal, jadi kita bisa melakukan operasi penjumlahan di situ S tambah A tambah B. Kemudian ditambah dengan S tambah C. Nah, selanjutnya kita punya S tambah A tambah B tambah C. Dan S tambah A tambah B tambah C ini merupakan penjumlahan yang asosiatif di R. Jadi kita bisa melakukan operasi S ditambah A ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, kemudian kita memperoleh S tambah A ditambah S tambah dalam kurung B tambah C. Dan hasilnya adalah S tambah A ditambah S tambah B tambah S tambah C. Nah, selanjutnya kita ingin menunjukkan adanya unsur identitas R per S terhadap penjumlahan. Nah, di sini kita misalkan pilih S tambah 0, ya, yang mana S tambah 0 ini adalah elemen dari R per S. Karena untuk sembarang S tambah A itu kosetnya ya. S tambah A di R per S itu bisa memenuhi S tambah A ditambah S tambah 0 sama dengan S tambah A tambah 0 sama dengan S tambah A itu sendiri. Dan itu pun berlaku kalau misalnya dari kiri ya, S tambah 0 ditambah S tambah A itu sama dengan S ditambah 0 tambah A sama dengan S tambah A. Seperti itu. Jadi R per S itu memiliki unsur identitas terhadap penjumlahan. Nah, selanjutnya yang ketiga, setiap anggota di R per S mempunyai inverse terhadap penjumlahan di R per S. Ya, jadi yang pertama tadi adalah asosiatif, kemudian memiliki unsur identitas, dan yang ketiga adalah punya inverse. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa setiap anggota di R per S itu mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Nah, kita misalkan di sini kita punya kosetnya S tambah A, itu merupakan elemen dari R per S sebarang, maka kita bisa tuliskan atau kita pilih S tambah min A elemen R per S dan memenuhi S tambah A ditambah S tambah negatif A sama dengan S tambah A ditambah negatif A yang sama dengan S tambah 0 atau menghasilkan unsur identitasnya. Nah, oleh karena itu setiap unsur di S tambah A di R per S itu mempunyai inverse di R per S, yaitu S ditambah min A, ya. Oke, selanjutnya kita masuk di sifat keempat, yakni komutatif terhadap penjumlahan. Nah, di sini dia punya sifat komutatif terhadap penjumlahan. Kita ingin menunjukkan hal itu. Jadi kita ambil dua unsur sebarang di R per S. Misalnya kita mengambil S tambah A dan S tambah B. Maka S tambah A ditambah S tambah B kita bisa tuliskan dengan S ditambah A tambah B, ya, sama dengan S ditambah B tambah A, di mana S tambah B ditambah S tambah A. Seperti itu. Jadi R per S komutatif terhadap penjumlahan. Oke, jadi selanjutnya yaitu sifat kelima. Nah, di sini kita akan menunjukkan
bahwa R per S ini asosiatif terhadap perkalian. Nah, misalnya kita ambil 3 unsur sebarang di R per S. Nah, misalkan saya mengambil S tambah A, S tambah B, dan S tambah C. Maka S tambah A dikali S tambah B dikali S tambah C itu sama dengan S ditambah A kali B, ya, sesuai dengan teorema tadi. Karena S-nya ideal, maka kita tuliskan S ditambah A kali B dikali S tambah C. Nah, selanjutnya kita peroleh, di sini kan dia ideal juga S dengan S, ya. Nanti kita peroleh S ditambah A kali B dikali C. Nah, kemudian S ditambah A dikali B kali C, ya, itu sama dengan S ditambah A dikali S tambah B kali C, di mana S ditambah A dikali S tambah B dikali S tambah C ini jadi dia asosiatif seperti itu. Nah, kenapa di sini kita sudah lihat ya, S tambah A dikali B kali C di situ bisa terjadi seperti ini karena tadi kita sudah mengetahui kalau di perkalian itu dia sifatnya tertutup atau well defined. Oke. Sifat selanjutnya adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini kalau kita mau buktikan, jadi kita bisa ambil 3 unsur sembarang di R per S. Misalkan S tambah A, S tambah B, dan S tambah C, maka S tambah A dikali S tambah B ditambah S tambah C itu sama dengan S tambah A dikali S ditambah B tambah C, ya. Karena sesuai teoremanya tadi, kalau dia penjumlahan kita bisa tuliskan S dalam kurung B tambah C, ya, yang ini. Nah, selanjutnya karena di sini perkalian, maka kita bisa tuliskan S tambah A dikali S tambah B tambah C ini menjadi S ditambah A dikali B tambah C. Ingat ya, S-nya tadi ideal. Nah, itu sama dengan S ditambah A kali B ditambah A kali C. Oke. Nah, selanjutnya kita peroleh S ditambah A kali B ditambah S tambah A kali C itu sama dengan S ditambah A dikali S tambah B tambah S tambah A dikali S tambah C. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh S tambah A ditambah S tambah B dikali S tambah C itu sama dengan S tambah A kali S tambah C ditambah dengan S tambah B kali S tambah C. Ya, jadi untuk membuktikan dia distributif perkalian terhadap penjumlahan itu kita bisa buktikan dari kiri maupun kanan, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari sifat 1 sampai 6, ya, itu kita bisa simpulkan bahwa R per S merupakan sebuah ring, dan R per S ini dikatakan ring kelas residu atau ring quotient ataupun ring faktor. Mungkin kedepannya saya akan menyebutnya sebagai ring faktor saja untuk lebih mempersingkat, ya. Jadi saya sebut sebagai ring faktor saja. Nah, selanjutnya di sini ada catatan, ya. Tadi kita bisa katakan, ya, misalkan R itu tadi sebuah ring dan S adalah idealnya, maka R per S itu dikatakan ring faktor kalau dia memenuhi dari 1 sampai 6 tadi. Ataupun kita bisa katakan kalau misalnya dia memenuhi yang pertama, R per S-nya itu terhadap operasi jumlah merupakan grup komutatif, dan yang kedua R per S terhadap operasi perkalian itu merupakan semigrup atau monoid, dan yang ketiga adalah R per S terhadap operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan distributif perkalian terhadap penjumlahan, ya. Oke, selain itu di sini ada catatan lainnya. Jika R komutatif, maka R per S juga komutatif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil S tambah A dan S tambah B yang merupakan koset atau dua unsur sembarang di R per S, itu kita bisa peroleh S tambah A dikali S tambah B sama dengan S tambah AB atau sama dengan S tambah B per A. Maaf, S tambah B kali A. Dimana ini juga sama hasilnya dengan S tambah B dikali S tambah A.
selain itu, jika R ring dengan unsur kesatuan, maka R per S juga merupakan ring dengan unsur kesatuan, di mana unsur kesatuannya adalah S ditambah 1. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil S tambah A sebarang unsur di R per S, maka kita bisa memperoleh S tambah A dikali S tambah 1 itu sama dengan S tambah A tambah 1 yang juga merupakan S tambah A. Dan ini berlaku dari kiri maupun dari kanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema kedua. Misalkan S merupakan ideal pada ring komutatif R dengan unsur kesatuan, ya. Jadi di sini kita punya S itu suatu ideal dan kita punya ring komutatif dengan unsur kesatuan. Nah, S ini dikatakan ideal maksimal jika dan hanya jika ring R per S itu merupakan lapangan. Nah, selanjutnya kita mau buktikan teorema kedua ini. Karena R-nya komutatif ya, maka ring faktor R per S itu merupakan ring komutatif dengan unsur identitas terhadap operasi penjumlahan yaitu S tambah 0 dan unsur identitas perkalian yaitu S tambah 1, di mana 0 dan 1-nya ini merupakan unsur 0 dan unsur kesatuan pada R. Ya. Nah, selanjutnya kita misalkan di sini idealnya maksimal sehingga kita akan menunjukkan bahwa R per S itu merupakan lapangan. Di sini kita bisa lakukan pembuktian dari dua arah, dari arah kanan maupun dari kiri. Oke. Jadi kita masuk yang pertama dari arah kiri ke kanan dulu ya. Nah, kita misalkan ideal S itu maksimal di R, ya. Nah, jadi akan ditunjukkan R per S adalah field atau lapangan. Untuk itu, kita cukup memperlihatkan bahwa setiap anggota tak nol di R per S itu mempunyai inverse di R per S. Nah, makanya kita ambil M tambah A sebarang anggota tak nol di R per S, sedemikian sehingga M tambah A itu tidak sama dengan M tambah 0. Oleh karena itu A ini dia bukan unsur atau bukan anggota dari M. Nah, ingat bahwa M tambah A itu sama dengan M tambah 0 jika dan hanya jika A merupakan unsur di M. Nah, misalkan T ideal utama di R yang dibentuk oleh A. Jadi kita bisa memperoleh T-nya sama dengan himpunan dari alfa kali A, di mana alfa ini merupakan elemen dari R. Nah, karena jumlah dua ideal dari R juga merupakan ideal dari R, maka S tambah T ideal dari R yang memuat S, ya. Nah, jadi sudah diketahui bahwa A tidak sama dengan S dan A sama dengan 0 tambah 1. A ini elemen S tambah T, dan karena S ideal maksimal di R, maka haruslah S tambah T itu sama dengan R. Dan selanjutnya diketahui 1 itu elemen R, maka kita bisa tuliskan 1 sama dengan B ditambah alfa A, dan B merupakan anggota dari S atau unsur yang berada di S, dan alfa ini adalah unsur di R. Kenapa? Karena R itu sama dengan S tambah T, ya. Nah, sehingga 1 dikurang alfa A sama dengan B ini adalah elemen S atau unsur di S. Nah, akibatnya S tambah 1 sama dengan S ditambah alfa A, atau S tambah 1 sama dengan S tambah A dikali S tambah alfa, ya, dimana alfa adalah elemen R. S tambah 1 sama dengan S tambah alfa dikali S tambah A, alfa elemen R. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa S tambah A dikurang 1 itu sama dengan S tambah A elemen R per S. Hal ini menunjukkan untuk setiap unsur tak nol di R per S itu memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Jadi, kita bisa katakan bahwa R per S adalah lapangan. Nah, selanjutnya kita coba lakukan pembuktian dari kanan ke kiri. Nah, di sini misalkan S ideal dari R, sedemikian sehingga R per S itu lapangan. Kita punya S, kita misalkan S ini ideal dari R.
Nah, sedemikian sehingga R per S itu adalah lapangan. Selanjutnya kita akan menunjukkan S ideal maksimal. Nah, untuk itu kita harus memperlihatkan bahwa suatu ideal R yang memuat S. Maka ideal itu tidak lain adalah R sendiri. Nah, misalkan N sebarang ideal di R yang memuat S dan N ini tidak sama dengan S. Nah, maka jelas bahwa untuk setiap X elemen S, maka X juga merupakan unsur atau anggota di N. Nah, untuk itu selanjutnya kita perlu tunjukkan bahwa setiap anggota R yang bukan anggota S juga merupakan anggota N. Nah, kita bisa ambil sebarang A elemen R, di mana A bukan anggota atau bukan unsur di S. A bukan anggota S, maka S tambah A itu tidak sama dengan S tambah 0. Artinya, S tambah A ini bukan anggota 0 di R. Oke, selanjutnya karena S itu termuat di N, maka S tidak sama dengan N. Maka ada B elemen N dan B bukan elemen S, ya. Nah, diketahui R per S ini merupakan lapangan. Kita bisa tuliskan S tambah A itu elemen R per S dan S tambah B elemen R per S. Maka S tambah A dikali S tambah B aksen itu elemen R per S, ya. Maka S tambah A dikali S tambah B aksen atau B inverse itu elemen R per S. Selanjutnya kita peroleh S tambah AB inverse itu elemen R per S. Nah, AB inverse ini adalah elemen R, ya. Selanjutnya karena N ideal di R, AB inverse elemen R serta B elemen R, maka AB inverse dikali B itu merupakan unsur di N. Maka A juga unsur di N. Jadi setiap anggota R yang bukan anggota S juga memiliki anggota N. Karena R itu termuat di N, tetapi karena N tidak termuat di R, maka R itu sama dengan N, ya. Hal ini menunjukkan bahwa S ideal maksimal di R. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa masuk di contoh soal. Di sini kita punya K yang isinya adalah himpunan 0, 2, dan 4. K ini merupakan ideal yang dibangun oleh 2 dalam Z6, ya. Jadi kita mau menunjukkan Z modulo 6 per K itu adalah ring faktor. Ada 2 koset atau ideal dari ring Z6, yaitu K dengan K tambah 1, di mana K-nya ini berisi 0, 2, dan 4, dan K tambah 1 isinya 1, 3, dan 5. Sehingga Zn per K itu isinya adalah K dan K tambah 1. Oke, jadi di tabel 1 ini adalah daftar Cayley Z6 per K itu sama dengan Z6 per 024 terhadap operasi penjumlahan dan Z6 per K terhadap operasi perkalian. Jadi kita perhatikan di tabel penjumlahan terlebih dahulu. Di sini saya punya K tambah 1 dan K tambah 1. Nah, di operasi penjumlahan kita mengoperasikan K ditambah K, itu hasilnya adalah K. Kenapa? Karena kita ketahui K itu sama dengan K tambah 0. Jadi di sini K tambah 0 ditambah K tambah 0 itu sama dengan K ditambah 0 tambah 0, di mana K ditambah 0 tambah 0 itu adalah K, ya. Nah, selanjutnya untuk K tambah 1 ditambah K itu sama dengan K ditambah 1 ditambah K tambah 0. K tambah 1 ditambah K tambah 0 hasilnya adalah K ditambah 1 tambah 0. Nah, 1 tambah 0 hasilnya adalah 1, sehingga kita memperoleh K ditambah 1 ditambah K itu sama dengan K tambah 1. Sama halnya dengan K ditambah K tambah 1 di sini. Nah, yang terakhir adalah K tambah 1 ditambah K tambah 1. Kita memperoleh, karena K itu adalah ideal, jadi kita peroleh K ditambah 1 ditambah K tambah 1 sama dengan K ditambah 2. Nah, 2 ini adalah anggota dari Z6 per K, ya. 2 ini adalah anggota dari K. Jadi dia bisa kita tuliskan juga sebagai 0 ditambah K, sehingga hasilnya dari K tambah 1 ditambah K tambah 1 sama dengan K.
Nah, kita beralih ke operasi perkalian. Di operasi perkalian, K dikali K itu sama dengan K. Kenapa? Karena ketika K ditambah 0 dikali K tambah 0, itu artinya K ditambah 0 kali 0. Nah, 0 kali 0 kan hasilnya 0. Jadi kita memperoleh K ditambah 0 sama dengan K. Kemudian kita punya K tambah 1 dikali K. Nah, K tambah 1 dikali K sama halnya dengan K tambah 1 dikali K tambah 0. Di mana K ditambah 1 dikali 0. 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi, K tambah 1 dikali K hasilnya adalah K. Sama halnya dengan K dikali K tambah 1, hasilnya juga adalah K. Nah, yang terakhir, K tambah 1 dikali K tambah 1, hasilnya adalah K ditambah 1 dikali 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1, sehingga kita memperoleh K ditambah 1 dikali K tambah 1 sama dengan K tambah 1. Nah, selanjutnya dari tabel Cayley ini kita akan membuktikan bahwa Z6 per K itu dengan syaratnya yaitu sifat-sifatnya mulai dari yang pertama sampai yang keenam yang kita buktikan tadi, jika dia memenuhi maka dia bisa dikatakan sebagai ring faktor. Oke. Jadi pertama-tama kita akan menunjukkan Z6 per K ini well defined terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian, ya. Jadi pada operasi penjumlahan di sini untuk setiap K dan K tambah 1 yang merupakan unsur di Z6 per K itu berlaku K ditambah K tambah 1 sama dengan K ditambah 0 tambah 1. Kenapa di sini ada 0? Karena kita ketahui ya, K ini itu sama dengan K tambah 0. Jadi kita bisa tuliskan K ditambah 0 tambah 1 itu sama dengan K tambah 1. Sehingga K ditambah 1 itu merupakan unsur di Z6 per K. Ya. Nah, selanjutnya pada operasi perkalian, kita mau tunjukkan apakah dia well defined. Jadi untuk setiap K dan K tambah 1 itu kan berada di Z6 per K. Nah, maka berlaku K dikali K tambah 1 itu sama dengan K ditambah 0 kali 1. Nah, kita ketahui 0 kali 1 sama ya tadi, K-nya di sini kenapa bisa ada 0? Itu karena K itu sendiri sama dengan K ditambah 0. Jadi, kita punya K ditambah 0 kali 1 sama dengan K tambah 0 sama dengan K, ya. Sehingga K ini adalah elemen dari Z6 per K. Oke, selanjutnya kita mau buktikan kalau dia memenuhi keenam unsur ini. Nah, yang pertama dia harus memenuhi sifat asosiatif terhadap penjumlahan di Z6 per K. Ya, jadi untuk setiap K dan K tambah 1 yang merupakan elemen Z6 per K, maka berlaku K ditambah K tambah 1 ditambah K tambah 1 itu sama dengan K ditambah di sini ya, K dari kiri ya, K ditambah 0 tambah 1 ditambah K tambah 1, yang artinya di sini kan 0 tambah 1 sama dengan 1, jadi K tambah 1 kemudian K tambah 1. Nah, berdasarkan teorema kita bisa tuliskan K tambah 1 ditambah K tambah 1 menjadi K ditambah 1 tambah 1, ya. Nah, K tambah 2 ini kan dia berada di K ya, jadi kita bisa gantikan dia dengan 0 atau K tambah 0, sama saja. Jadi kita peroleh K. Sehingga kita peroleh K ditambah K tambah 1 ditambah K tambah 1 itu sama dengan K ditambah K tambah 1 tambah K tambah 1, hasilnya adalah K. Jadi kita bisa katakan bahwa Z6 per K ini dia memenuhi sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, yang kedua adalah tentang identitas. Jadi di sini dia harus mempunyai identitas terhadap penjumlahan. Nah, jadi untuk setiap K dan K tambah 1 elemen Z6 per K itu kita bisa kita bisa tuliskan K ditambah 0 ditambah K tambah 1 itu sama dengan K ditambah 0 tambah 1 sama dengan K tambah 1 ya. Nah, kita juga bisa mengambil K tambah 1 ditambah K tambah 0 yang hasilnya adalah K ditambah 1 tambah 0 dan memperoleh K tambah 1, sehingga K tambah 0 ditambah K tambah 1 sama dengan K tambah 1 ditambah K tambah 0 itu sama tetap saja K tambah 1. Jadi unsur identitasnya dia adalah K tambah 1 ya. Nah, yang ketiga, dia harus mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Nah, inverse terhadap penjumlahan di Z6 per K.
Jadi untuk setiap K tambah 1 elemen Z6 per K, ya, dia harus kita mau tunjukkan kalau dia mempunyai inverse. Artinya kalau dia punya inverse-nya berarti dia akan K, ya. Nah, jadi untuk setiap di sini K tambah 1 elemen Z6 per K, kita peroleh K tambah 1 ditambah K tambah min 1 itu sama dengan K tambah 0. Nah, yang keempat adalah komutatif terhadap penjumlahan di Z6 per K. Jadi untuk setiap K dan K tambah 1 elemen Z6 per K, itu kita bisa tuliskan K ditambah K tambah 1 sama dengan K tambah 1 ditambah K, di mana K tambah 0 tambah 1 ya, sama di sini kan tidak dituliskan K tambah 0-nya, sama dengan K tambah 1 tambah 0. Nah, kita peroleh K tambah 1 dan K tambah 1, jadi dia berlaku komutatif. Mau dia dari sini ataupun dari sini dia tetap komutatif. Ya, jadi sehingga K ditambah K tambah 1 itu sama saja dengan K tambah 1 ditambah K, yang hasilnya adalah K tambah 1. Nah, sifat kelima adalah asosiatif terhadap perkalian di Z6 per K. Jadi untuk setiap K dan K tambah 1 elemen Z6 per K, itu kita mempunyai K dikali K tambah 1 dikali K tambah 1, itu sama dengan K, kita bisa tuliskan ya, karena ini sifatnya tadi perkalian. Ingat teorema yang tadi mengatakan yang pertama ya, yang mengatakan kalau kita punya S ditambah A dikali S tambah B sama saja kalau kita tuliskan S ditambah A kali B. Jadi di sini juga kita gunakan itu K dikali K tambah 1 sama kalau misalnya kita tuliskan K ditambah 0 kali 1 ya. Nah, dikali K tambah 1. Di sini kan 0 kali 1 hasilnya 0. K ditambah 0 dikali K tambah 1, berarti kita bisa kali, karena di sini perkalian ya, berarti kita bisa kalikan K ditambah 0 kali 1. 0 kali 1 kan hasilnya 0. Jadi kita peroleh K. Nah, begitupun dari sebelah kanan ini ya. Hasilnya juga nantinya adalah K. Sehingga K dikali K tambah 1 dikali K tambah 1 itu sama dengan K dikali K tambah 1 dikali K tambah 1, yang hasilnya juga adalah K itu sendiri. Oke, nah kita masuk di sifat terakhirnya. Dia harus distributif perkalian terhadap penjumlahan di Z6 per K. Jadi untuk setiap K dan K tambah 1 elemen Z6 per K, nah kita misalkan A ini sama dengan K, kemudian B sama dengan K tambah 1, dan C sama dengan K tambah 1 ya. Kita punya A dikali B tambah C, ini C-nya untuk yang kedua ya di sini ya. Ini kita ambil 3 unsur sebarang. Kita punya A kali B tambah C itu sama saja kalau kita tuliskan A dikali B ditambah A kali C. Kita lihat dari ruas kiri dulu. Misalnya A-nya tadi kan K ya, K kali K tambah 1 ditambah K tambah 1. Kemudian kita dapatkan K dikali K ditambah 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 2, tapi 2 ini kan dia sama saja kalau kita jadikan 0, karena kan kita tahu tadi isinya K adalah 0, 2, dan 4 ya. Kita tulis di sini 0. Nah, kita peroleh K ditambah 0 kali 0 adalah K itu sendiri. Sama halnya dengan yang di ruas kanan. Jadi kita punya K dikali K tambah 1 ditambah dengan K dikali K tambah 1. Nah, kalau di sini kita uraikan ya, kita gunakan di sini sifat perkaliannya. Kan di sini kita punya K ditambah 0 tapi kita tidak tulis. Nah, K tambah 0 kali 1 ditambah K ditambah 0 kali 1. 0 kali 1 kan hasilnya 0 ya. Nah, 0 tambah 0, 0. Nah, hasil akhirnya adalah K. Jadi, K dikali K tambah 1 ditambah K tambah 1 itu sama dengan K dikali K tambah 1 sama dengan dan seterusnya sama dengan K. Artinya apa? Di Z6 per K ini dia memenuhi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, karena Z6 per K yang itu isinya adalah K dan K tambah 1 well defined terhadap operasi perjumlahan dan perkalian, serta memenuhi setiap operasi di ring faktor yang kita sudah lihat tadi, mulai dari sifat pertama sampai ke 6, maka kita bisa simpulkan bahwa Z6 per K ini dia merupakan
ring faktor atau ring kelas residu atau ring quotient, seperti itu. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Thank you so much. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di email saya sitimukarama@gmail.com. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.